Hai hai hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Pastinya tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita ya. Adik-adik udah siap belum untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti udah siap semua ya, udah semangat nih semuanya. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu penuh ini. Sehingga saat ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan kepintaran yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga kami, juga teman-teman kami. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu, walau secara online, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami masing-masing untuk membawa sukacita dan semangat. Kiranya Engkau memberkati ibadah impak kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak Layan yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu ini bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Amin. Adik-adik, ayo buka Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Kitab hari ini, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik pernah nggak mendengar kata hoaks? Kakak yakin adik-adik pasti sering banget dengar kata hoaks ini. Baik itu di berita TV, di media sosial, di lingkungan adik-adik, di sekolah atau di mana saja adik-adik berada. Pasti dong ya sering banget dengar kata hoaks. Hoaks itu adalah penyampaian berita-berita bohong. Adik-adik, pada saat ini kakak juga mau bercerita tentang seseorang yang menerima berita-berita hoaks, yaitu Bapak Paulus. Bapak Paulus ini diberitakan bahwa menyampaikan berita-berita hoaks di kalangan orang Yahudi.
Mereka tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Paulus ini adalah rasul Tuhan Yesus. Jadi, dia tugasnya itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima keselamatan tersebut. Tapi berita ini adik-adik dianggap hoaks oleh sebagian orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan Paulus adalah hoaks. Tetapi sebenarnya ini adalah berita yang benar-benar harus disampaikan kepada semua orang. Dan ini berita yang benar adik-adik, bukan hoaks. Nah, adik-adik, dengan kata lain, makna keselamatan yang diberitakan Rasul Paulus di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Rasul Paulus yang telah menjadi Rasul Kristus pada saat itu mencoba untuk menjelaskan dan meyakinkan tiap orang yang dia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi adik-adik, bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan di tengah pertemuannya dengan para pemuka bangsa Yahudi, Rasul Paulus dengan berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan atau memenuhi hukum Musa dan kitab para nabi. Sayangnya, tidak semua dari mereka yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus ini adik-adik yang mau menerima dan meyakini akan berita keselamatan tersebut. Bahkan banyak loh dari mereka yang menolak dan berusaha untuk mencelakakan Paulus dengan berbagai cara. Yaitu mereka berusaha untuk memasukkannya ke dalam penjara adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara orang Yahudi menyebarkan berita-berita bohong. Lalu mereka juga menyebarkan berita-berita hoaks yang mereka buat supaya Paulus masuk ke dalam penjara. Adik-adik, ini merupakan rintangan yang harus dihadapi oleh Paulus dari saudara-saudaranya sendiri, yaitu bangsa Yahudi, yang telah mengeraskan hati, menutup telinga, dan mata mereka terhadap Injil keselamatan ini. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Oh, tentu tidak adik-adik. Rasul Paulus tetap semangat loh. Bahkan dia terus memberitakan keselamatan ini. Karena apa? Karena Paulus yakin bahwa masih ada banyak orang yang bersedia dan mau mendengar kabar Injil keselamatan ini, sekalipun di tengah-tengah bangsa lain, sehingga kabar baik itu tersebar sampai ke ujung bumi. Adik-adik, jika tugas memberitakan keselamatan itu dulunya dipercayakan kepada para rasul, yang salah satunya adalah Paulus, lalu saat ini itu menjadi tugas siapa ya? Ya, udah pasti itu menjadi tugas kita yang adalah pengikut Kristus masa kini. Kitalah yang saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan tersebut. Tapi kira-kira mudah nggak ya melakukan tugas ini? Ya udah pasti nggak mudah adik-adik. Tantangan, rintangan, dan penolakan yang dirasakan Paulus pada masa lalu pasti akan tetap kita rasakan pada masa kini. Apalagi kita hidup di tengah bangsa yang majemuk ini, yang bermacam-macam suku bangsa, latar belakang, agama, seperti Indonesia ini, di mana kita
orang Kristen menjadi kaum minoritas, yaitu kita yang paling sedikit yang memeluk agama Kristen dibanding agama yang lain. Maka itu merupakan tantangan yang berat bagi kita. Tetapi adik-adik, kiranya teladan semangat yang ditunjukkan oleh Paulus tetap kita kobarkan saat ini ya, dan kita tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan kepada mereka yang mau menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan tersebut. Tapi gimana sih caranya untuk memberitakan keselamatan itu? Kan kita tidak pintar berkhotbah atau mengajar seperti Rasul Paulus. Gimana ya caranya? Nah, adik-adik, cara memberitakan keselamatan itu tidak hanya melalui khotbah dan pengajaran, tetapi juga melalui karya hidup kita sehari-hari loh. Melalui tutur kata kita tiap hari, tingkah laku kita sehari-hari, yang mau untuk selalu mengasihi sesama, menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama, tanpa harus memandang suku, ras, agamanya, dan kita juga tidak boleh memberitakan berita-berita hoaks atau berita bohong. Gak boleh ya adik-adik melakukan penyebaran berita hoaks. Yuk adik-adik, kita tetap semangat untuk memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita di setiap harinya. Tuhan Yesus pasti beserta kita semua. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terdengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Teman-teman, mari kita selalu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena dalam bimbingan-Mu kami boleh beribadah saat ini, serta belajar firman-Mu lewat cerita dari Kak Golda. Semoga seluruh ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami membawa permohonan kami kepada untuk bangsa dan negara kami,
yang hingga saat ini dilanda wabah virus corona. Bantulah agar bisa mentaati aturan untuk menjaga diri dan kesehatan kami, sehingga kami sehat dan selamat dalam bimbingan-Mu. Tolonglah juga para medis dan petugas lainnya agar tetap dan bisa menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tolonglah sesama kami yang menderita sakit akibat virus ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka di masa-masa sulit ini Tuhan. Berikanlah mereka kesabaran, kesehatan, dan berikanlah mereka berkat-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu bisa mendampingi, membimbing, dan memenuhi segala kebutuhan kami sekeluarga. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga sudah membawa tanda syukur kami kepadamu lewat persembahan syukur. Terimalah ya Tuhan, kiranya dapat terpakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarlah dan sempurnakanlah dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom adik-adik. Ada yang tahu besok tanggal berapa dan kita memperingati hari apa? Iya, betul sekali. Besok tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur ya adik-adik atas 75 tahun yang Tuhan berikan bagi bangsa kita. Nah, sebagai rasa syukur kita, yuk kirimkan foto atau video adik-adik dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Bisa juga berupa tugas sekolah yang sedang atau yang telah adik-adik kerjakan. Dikirimkan ke Kakak Layan ya. Kami tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.